Assalamualaikum. Dalam seri aset tak berwujud kali ini, kita akan menghitung goodwill. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang goodwill. Jadi yang pertama adalah accounting goodwill, dan yang kedua adalah economic goodwill. Kemudian, kita akan mencoba untuk menghitung accounting goodwill, disertai dengan contoh secara teknis dan perhitungan, seperti apa menghitung accounting goodwill tersebut. Kita mulai dengan pengertian economic goodwill dan accounting goodwill. Pada dasarnya, economic goodwill adalah sesuatu yang lebih besar daripada accounting goodwill. Jadi ketika kita bicara tentang kelebihan perusahaan, superioritas, dan segala sesuatu yang sifatnya ekses dari suatu perusahaan, itu adalah economic goodwill. Sementara accounting goodwill itu hanya muncul ketika kita bicara tentang merger dan akuisisi. Jadi di sini accounting goodwill hanya muncul sekali lagi kalau ada merger dan akuisisi M&A. Maka accounting goodwill ini akan terlacak di neraca. Oleh karena itu, ketika sebuah perusahaan pernah merger, maka kemungkinan besar muncul accounting goodwill dengan catatan terdapat ekses. Jadi, untuk selanjutnya, ketika kita bicara goodwill yang muncul di neraca, pada dasarnya itulah accounting goodwill. Sebelum kita masuk contoh teknis yang lebih banyak, kita akan melihat perhitungan secara sederhana dulu. Jadi pada dasarnya sebuah perusahaan yang akan dibeli pasti mempunyai nilai buku atau book value. Dalam contoh ini adalah 100. Nah, pada proses penilaian, maka muncullah fair value, nilai pasar. Nah, nilai ini kemungkinan besar di atas nilai bukunya, karena kenaikan harga tanah, unsur intangible, dan seterusnya. 130 kita sebut dengan market value atau fair value, tetapi bisa jadi pembeli membeli di atas 130, misalnya 150. Inilah yang kita sebut dengan pembelian dengan ekses, karena harga wajarnya 130, dibeli 150. Ekses inilah yang kita sebut dengan accounting goodwill atau goodwill. Baik, jadi dengan contoh basic ini kita akan melihat secara detail seperti apa. Ini contoh yang akan kita gunakan, kita akan menjelaskan secara bertahap dari kolom ke kolom beserta perhitungannya. Pertama adalah acquire. Acquire adalah perusahaan yang bertindak sebagai pembeli. Nah, sebagai pembeli, ada beberapa tahapan yang dilalui. Pertama, tentu mencari target. Setelah target ditemukan, kemudian proses yang berikutnya adalah due diligence, uji tuntas atas keuangan, hukum, dan seterusnya. Setelah itu, baru kita lakukan valuasi, nilainya ketemu berapa, dan dengan dasar nilai itulah, acquire ketemu dengan calon penjualnya atau perusahaan target, dengan cara negosiasi sampai akhirnya tercapai deal pada harga beli berapa perusahaan tersebut sepakat untuk dijual. Pada waktu laporan keuangan nanti dikonsolidasi, maka terdapat ada dua nilai di sini. Pertama adalah neraca bawaan yang mengandung nilai buku, nilai sebagaimana dilaporkan oleh pembukuan perusahaan target, perusahaan sasaran. Setelah dikonsolidasi, maka untuk pertama kalinya nilai buku itu akan divaluasi dengan nilai pasar. Pada saat itulah maka muncul fair value atau nilai pasar, nilai fair dari aset dan utangnya. Nah, pada saat ini kita bisa memunculkan namanya identified intangible asset. Identified intangible asset itu adalah aset tak berwujud
yang sebelumnya tidak muncul di neraca perusahaan target. Hal ini terjadi biasanya karena kebanyakan aset tak berwujud dikembangkan secara internal. Oleh karena itu, aset itu menjadi tidak muncul karena tidak dicatat sejak dari awal. Contohnya perangkat lunak yang kita kembangkan untuk sistem SDM, untuk sistem pengadaan dan seterusnya. Nah, pada waktu dilakukan valuasi oleh perusahaan si acquire ini, maka berbagai macam intangible asset itu boleh dicatat sebagai intangible asset yang nanti muncul di neraca, walaupun sebelumnya dikembangkan secara internal. Ketika nanti masih ada selisih dengan harga belinya, maka sisa itu yang kita sebut dengan goodwill atau accounting goodwill. Jadi saat inilah kita mencatat yang namanya goodwill. Sebagai contoh begini, harga beli perusahaan 5.500, valuasi aset adalah 7.750, ya, valuasi selain goodwill, utangnya 3.200, jadi nilai wajar mestinya 4.550. Ternyata harga yang disepakati 5.500, sehingga terdapat selisih 950. 950 inilah yang kita sebut dengan ekses, ya, ekses yang kita sebut dengan goodwill. Nah, kemudian 950 ini akan tercatat di neraca perusahaan konsolidasi. Tahap berikutnya, kita lihat di sini, bahwa nantinya 950 merupakan goodwill di perusahaan yang terkonsolidasi, dan kemudian nanti akan dilakukan test of impairment. Jika nanti selisihnya negatif, misalnya harga belinya di bawah harga wajar, maka goodwill tidak akan muncul. Jadi tidak ada negatif goodwill. Kalau zaman dulu ada, sekarang aturannya baru tidak memungkinkan negatif goodwill. Kalau ada goodwill negatif, maka selisih itu akan diaplikasikan dalam bentuk penurunan valuasi dari aset-aset yang dinilai sebelumnya. Pada contoh ini, pembelian dilakukan dengan penerbitan saham. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan kas sama sekali. Pemilik dari perusahaan yang dibeli atau target akan memperoleh saham baru dari perusahaan pembeli, dan saham perusahaan target akan dihapus. Dengan demikian, maka pemilik perusahaan target menjadi pemilik baru sebagian saham di perusahaan pembeli atau acquire. Nah, proporsi pemilik saham lama di perusahaan acquire akan berkurang secara persentase walaupun jumlah mutlaknya adalah sama. Dengan kata lain, ini yang kita sebut dengan terdilusi, proporsinya menurun. Demikian secara singkat cara menghitung goodwill. Nah, kemudian ada beberapa catatan yang akan saya buat di sini. Yang pertama adalah tentang accounting goodwill. Jadi, accounting goodwill ini disebut dengan aset tak berwujud yang umurnya tidak terbatas. Jadi, tidak disusut, tapi dilakukan test of impairment. Kalau menurun nilainya, nanti dicatat sebagai kerugian. Pada sisi lain, goodwill ini mempunyai kondisi yang khas di mata analis. Goodwill dianggap sebagai ekses dan akan diabaikan ketika dilakukan analisis. Nah, ekses ini terjadi ketika si pembeli terlalu berhasrat membeli sesuatu perusahaan sehingga harganya terlalu mahal. Oleh karena itu, di mata analis, goodwill semacam ini bukan sesuatu simbol yang positif. Sebagai catatan akhir, cara menghitung goodwill tadi adalah goodwill yang kita sebut dengan accounting goodwill. Dari sudut pandang analis,
maka analis tidak selalu sama persis dengan akuntan. Ketika mereka punya prinsip yang berbeda, mereka akan menggunakan prinsip tersebut walaupun tidak sama dengan peraturan akuntansi. Sebagai contoh, perlakuan terhadap goodwill yang akan diabaikan. Kemudian, yang terakhir, bagaimana melakukan valuasi intangible asset secara khusus, dan kemudian valuasi goodwill juga belum dibahas. Suatu saat saya berharap untuk membahasnya dengan video yang terpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.